Nah, bagaimana kabar kamu hari ini? Lagi, bagaimana kabar kamu siang ini? Alhamdulillah. Nah, melihat kondisi anak bapak pada siang ini sangat bersemangat. Nah, kita untuk kedepannya akan belajar selama 2 jam ke depan itu pada pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang piket hari ini? Yang piket tadi siapa? Siapa yang piket? Siva yang piket. Nah, coba lihat di bawah mejanya apa masih ada sampah? Masyarakat, kalau masih ada sampah tolong diambil sampahnya dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Baju yang kurang rapi tolong dirapikan sebelum kita mulai pelajaran. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah piket pada pagi hari ini, dan untuk besoknya tolong dipertahankan kebersihan kelas. Bagi yang lain, bagi anak Bapak yang lain yang belum sempurna piketnya, tolong ditiru yang piket hari ini. Bisa? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di antara anak-anak Bapak, siapa yang mau mimpin doanya? Silakan. Silakan mimpin doanya, Nak. Kepada Bapak Umar, coba berdoa mulai. Nah, dengan mengucapkan doa tadi, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembelajaran kita berlangsung dengan lancar ke depannya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak Bapak kepada tanah air kita, mewujudkan cinta tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme kamu kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa di antara anak Bapak yang mau memimpin lagunya ke depan? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Menumbuhkan rasa nasionalismenya terhadap bangsa kita ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kegiatan literasi kita yang kita lakukan setiap hari yaitunya dengan membaca. Anak Bapak akan disuruh membaca selama 10 menit, dan apa yang dibaca akan Bapak tanya kembali. Silakan keluarkan bukunya, silakan baca buku yang ada sama kamu. Bukunya silakan membaca selama 15 menit ke depan. Paling lama ya, karena dengan membaca akan menambah wawasan kamu sendiri. Membaca buku itu merupakan jendela ilmu. Semakin banyak anak Bapak baca, maka ilmunya semakin banyak. Silakan membaca. Bapak membaca, Bapak akan bertanya apa yang sudah kamu baca dan sampai di mana kamu membacanya. Nah, untuk yang pertama, Bapak akan cabut saja. Yang pertama, Yusuf. Apa yang dibaca tadi? Apa? Sistem pernapasan pada manusia. Apa yang terdapat pada sistem pernapasan pada manusia? Memasukkan udara ke dalam tubuh manusia. Berarti Yusuf membaca. Lagi, yang kedua. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran kita pada siang hari ini,
Kemarin kita sudah belajar kemarin matematika tentang apa? Perkalian dan pembagian. Nah, masih ingatkah anak-anak Bapak dengan perkalian dan pembagian yang sudah kita pelajari? Nah, untuk lebih mengingatnya, Bapak akan mencoba dulu mentes beberapa perkaliannya. Siapa yang dapat di antara anak Bapak menjumlahkan atau mengalikan 10 kali 7? 10 itu masih gampang ya. 6 kali 6. 5 kali 7. Dan siang hari ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan soal cerita pada bidang studi matematika. Ya, yang mana tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, anak-anak Bapak dapat menyatakan adegan pembagian ke dalam rumus kalimat matematikanya atau dapat menyelesaikan soal cerita pada pelajaran matematika. Nah, kalau menyelesaikan soal cerita kemarin kan sedikit sudah Bapak kupas. Bisakah kamu menyelesaikan soal cerita kemarin? Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi menyelesaikan soal cerita pada pelajaran matematika tersebut. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang ini, Bapak harus mempunyai kesepakatan dulu dengan anak Bapak. Kesepakatan apa yang harus kita buat untuk pembelajaran kedepannya? Tolong ngomongkan. Yang pertama apa? Menyimak. Kalau tidak menyimak, kita kasih hukumnya apa? Hah? Ah, kita suruh piket berarti pulang ya. Berarti yang pertama menyimak, yang kedua? Apa yang kedua? Apa? Tidak boleh bertengkar mengenai yaitu menyelesaikan soal cerita. Coba perhatikan. Ini bertanya nih, ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Kalimat matematikanya seperti apa ya? Ada 32 bingkai dibagi ke 4 orang. Oke, betul sekali. 32 dibagi 4. Hasilnya berapa ya? 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangi 4. Dikurangi 4-nya sampai jadi 0 itu 8. Jadi hasilnya 32 dibagi 4 sama. Satu buah rumah mempunyai 120 mobil. Ingat ya, satu buah rumah mempunyai 120 mobil. Pada rumah tersebut terdapat 6 orang yang akan mengendarai mobil tersebut. Jadi berapa orang kira-kira yang bisa mengendarai setiap mobilnya? Masih kelompok 1 ya, masih kelompok 1 berapa? 20. Nah, bisa kamu menyimpulkannya? Bisa. Berarti kalimat matematikanya seperti apa? Kenapa kamu dapat hasilnya 20? Karena 120 dibagi 6 dibagi 6. Nah, itu dia, karena 120 dibagi 6. Soal kecepatan masih di kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita akan bahas nanti. Nah, karena kamu sudah memahami tentang cara mengerjakan soal cerita, yang pertama itu kamu baca dulu soalnya. Soalnya apa? Dalam mengerjakannya kita harus membuat kalimatnya seperti ini. Apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang dijawab. Nah, kalau memang anak-anak Bapak sudah paham, Bapak akan membagikan LKPD 1 masing-masing kelompok dan akan mengerjakannya. Kelompok yang nilainya tertinggi akan mendapatkan snack lagi, akan mendapatkan hadiahnya. Dan Bapak akan bagikan
LKPD-nya ya. Kelompok 1. Berdiri yang bagus lah. Nah, baca lagi. Nol kita pinjam ya. 10 kurang 8. Ini sudah kita pinjam jadi 2 kurang 2 habis. 0. Turun angka 8. 28 bagi 14 2. Berarti 2 kali 14 hasilnya betul. Tepuk tangan. Karena sudah siang ya. Hai. Nah, setelah kamu menyelesaikan LKPD kamu, berarti sudah memahami apa yang sudah kita pelajari tadi. Pahamkah kamu menyelesaikan soal cerita? Paham? Paham, boleh. Baik. Setelah kamu menyelesaikan soal cerita tersebut, kita tarik kesimpulan pelajaran kita pada siang hari ini. Kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Apa kesimpulannya? Apa yang sudah kamu pelajari tadi? Apa? Dalam menyelesaikan soal cerita ada 3 tahapan. Yang pertama, pembagian. Dalam membagi apa langkah pertamanya kita akan membuat yang ini sebagai refleksi bagi kamu. Bapak bacakan ada 5 pertanyaan. Bagian mana di antara materi yang Bapak sampaikan tadi yang sulit kamu pahami? Ada? Tidak. Kalau tidak ada yang sulit, alhamdulillah bagus. Yang nomor 2, apa yang kamu lakukan untuk dapat memahami materi dalam memecahkan soal cerita tadi? Dengan menghafal perkalian boleh, bagus. Yang ketiga, yang kedua apa? Belajar lebih giat lagi. Bisa. Ada 5 buah soal. Kira-kira kamu bisa mengerjakannya berapa menit? Soalnya singkat, buat isinya saja. Ya, sendiri-sendiri secara mandiri. Yang mana masing-masing mendapatkan 1 buah coklat kalau betul semuanya. Tugas mandiri ya. Tugas mandiri dikerjakan secara sendiri-sendiri, bukan bekerja sama. Yang sudah silakan bawa ke depan. Langsung Bapak nilai. 100. Bapak ambil 1 dah. Namanya beda. Nora. Silakan ambil lagi 1. Ambil lagi. Ya. Siapa lagi? Berapa lagi? Semua sudah dapat 100. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak semuanya mendapatkan 100. Tepuk tangan semua. Dengan telah berakhirnya kita mengerjakan informasi ini, berarti Bapak sangat puas dengan pelajaran kita pada siang ini. Bapak sudah mengerti tentang cara menyelesaikan soal cerita pada pembagian dan perkalian. Dan akhirnya kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita. Mari kita bersyukur kepada Allah atas pembelajaran yang sudah pembelajaran yang lancar kita dapatkan pada siang hari ini. Marilah kita bersyukur. Silakan dipimpin ketua kelasnya bersyukur kepada Allah. Pak, siapkan untuk pulang. Nah.
Dan sesampainya di rumah, tolong sholat zuhur dulu, makan dan bantu orang tua, habis itu istirahat. Oke, ambil.